semua hadir yang beragama Katolik? Orang yang tidak datang? 2 laki-laki, 1 perempuan. Oke, ya. Jadi semua 29 orang ya. Ya. Jadi Bapak pastikan ya, kita di sini mau belajar agama ya. Sebelum kita memulai, kita awali dulu dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa kita? Ayo. Ya, sebelumnya ya, sebelum kita berdoa, kita sedikit. Satu, dua, tiga, ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cikrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Mari kita bersama berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami jalan kami, Tuhan, supaya kami bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan, yang tidak bisa, dan meneruskan dosa kami, Tuhan, tidak kasih yang kau berikan kepada kami, agar kita sempurna, mari kita sama-sama mengucapkan doa kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. tentunya anak-anak di sini ada, kalian lihat kesepakatan kelas pembelajaran sebelum memulai pelajaran agama Katolik ya. Nah, itu kamu perhatikan dulu yang pertama. Apa di situ? Itu yang satu. Yang kedua, yang pertama tadi, setiap pembelajaran wajib membawa buku paket. Mana buku paketnya? Coba disebutkan. Ada ya? Oke, betulkan. Nah, yang kedua, di situ ada apa tadi? Coba disebutkan. Ya, coba dilihat dulu dalam kitabnya. Coba diangkat kitab sucinya. Berapa orang itu? Nah, lalu yang ketiga. Ya, tadi sudah kita ya. Lalu yang keempat. Ya, tidak boleh mengganggu teman.
untuk bisa menghilangkan konsentrasi orang lah. Baik. Nah, yang selanjutnya, Aktif bertanya dan menjawab dalam sesi pelajaran. oke, yang terakhir. Sebelum menyusun pelajaran dimulai dari buku pembagi yang sudah dikumpulkan ke depan. Oke, jadi inilah kesepakatan kelas kita yang selalu Bapak ingatkan ya, ulangi. Jadi diingat. Nah, coba dilihat dulu mana di situ ada membawa buku kebaktian. Coba perhatikan dulu buku kebaktiannya. Silakan dikumpulkan. Beberapa orang lain yang mengumpul. Ayo diantar. Ya, semua bernyanyi. Ya, ikuti. 3, 2, ya. Bisa berdiri semua, ikuti gerakan. Ya, satu suatu yang setia semua. Iya, itu gerakannya. Bisa juga gerakan bebas. Tinggalkan diriku. Yo. Di waktu susah, waktuku sendirian. Dialah yang menemani diriku. Ya, namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, semua bernyanyi. Namanya Yesus. Lebih kencang. Namanya Yesus. Ya, tolong. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Ya, bisa dibuat tangannya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Ya, kita ulangi lagi ya. Ini biar lebih semangat lagi. Jangan ada seperti ini gak makan dari tadi. Sarapan pagi ya? Makan kan? Ya, maka lebih semangat. Ya, sudah ada tadi ulangan. Nah, lagi yang kedua diulangi kembali. Namanya Yesus, ya. Oke, yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Ya, itu diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dialah yang diriku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, ya. Jadi itu supaya kita konsentrasi dalam belajar. Nah, coba perhatikan pelajaran materi kita.
Ya, sebelumnya kemarin ya, yang sebelumnya sudah Bapak ingatkan materi kita sebelum ini. Apa judulnya? Ayo, apa itu materinya? Coba perhatikan dulu, perhatikan di buku paket pun ada kan, di buku catatan ada ya. Nah, apa itu? Yesus pengampun ya. Maka di situ Bapak ingatkan kemarin bahwa kita harus saling mengampuni, saling memaafkan ya. Maka karakter yang dimiliki oleh Yesus ialah Yesus pengampun. Nah, itu harus kita teladani, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada kesalahan orang lain, kita maafkan, nggak usah diingat ya. Gitu. Jadi sekarang kita lanjut ya, yang berikutnya materi tentang, coba semua sama-sama membaca. Lebih belum semangat. Coba sama-sama semua. Oke, seperti itu semangatnya ya. Harus semangat 45. Nah, ini kita lihat di situ ada gambar Yesus, ada anak-anak bersama dengan Yesus. Nah, ini dia ya yang harus kita jalin, membangun komunikasi kepada Tuhan, relasi kita dengan baik ya. Nah, maka di sini ya ada tujuan pembelajarannya ya tentunya. Nah, coba sekali lagi sama-sama kita lihat, perhatikan, lalu sudah kau baca di dalam hatimu ya, 2 detik, lalu kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3 ya. Diulangi lebih keras lagi, 1, 2, 3 ya. Oke, terima kasih ya. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita yang mau kita capai ya. Jadi di sini dikatakan kamu harus mampu memahami berbagai aktivitas untuk menjalin hubungan relasi dengan Yesus ya. Nah, jadi kita dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, maka perjalanan hidupmu pun harus kau lakukan dengan menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan Yesus. Nah, inilah dia. Nah, lalu di sini ada ya kopi-kopi pembelajaran yang harus kamu perhatikan ya, yang di belakang. Ya, coba hentikan dulu tidur ya. Ini perhatikan kemarin. Ya, membangun relasi dengan Yesus. Nah, topik-topik pembelajaran materinya yaitu yang pertama yaitu ialah menjelaskan arti penting membangun relasi dengan Yesus. Nah, yang kedua mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang menghalangi pembangunan relasi dengan Yesus. Lalu yang terakhir menjelaskan cara-cara membangun relasi yang sehat dengan Yesus. Nah, jadi ketiga topik inilah yang mau kita dalami, ya, yang mau kita hayati, resapi, lakukan, praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Tuhan. Nah, coba kamu lihat dulu pertanyaan yang pertama. Coba dibaca dulu sama-sama. Ayo. Menurut kalian gimana? Menurut kamu gimana? Ya. Nah, itu adalah sebuah relasi, ya. Seorang anak dengan ada hubungan, ya kan? Nah, ada komunikasi yang baik. Nah, lalu yang kedua, ya, coba sama-sama dibaca lagi. Menikah memiliki relasi yang baik dan lancar dengan Yesus. Nah, menurut kalian gimana? Penting nggak menurut kamu? Penting ya? Coba siapa yang bilang penting, angkat tangan.
Iya, semua ya. Ragu si Gilbert. Ragu ya Gilbert ya. Penting ya? Iya, turun tangannya. Oke. Jadi kita harus membangun relasi itu dengan baik dan lancar kepada Tuhan Yesus. Nah, berarti artinya sangat penting. Ya, Gilbert? Iya. Nah, lalu yang ketiga. Coba dibaca. Siapa yang tahu kira-kira gimana caranya kita membangun relasi kepada Tuhan Yesus? Siapa yang bisa? Ya, coba siapa? Tunjuk tangannya. Iya, coba. Berdoa, ya. Siapa yang setuju? Angkat tangannya. Iya, berdoa ya. Cara kita membangun relasi kepada Tuhan. Nah, siapa lagi? Iya, coba. Melibatkan Yesus di dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Jadi apapun aktivitas yang kamu lakukan harus kita libatkan Tuhan Yesus. Nah, lalu apa lagi? Nah, iya. Beri, iya mantap, ya. Kita beribadah setiap hari Minggu. Jadi kita luangkan waktu kepada Tuhan Yesus, ya kan? Benar nggak? Nah, apa lagi? Ada lagi tambah? Iya, coba. Membaca firman Tuhan, kitab suci. Nah, kita juga perhatikan ada beberapa orang yang membawa Alkitab ya, ya kan? Nah, jadi benar yang dikatakan si. Nah, yang tadi siapa yang tunjuk tangan? Ada tambahan? Iya, coba. Ayo. Arahan yang diberikan guru. Iya, arahan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi itu juga termasuk hal yang baik yang harus kamu lakukan, dengarkan, ingat, ya. Nah, jadi di sini sudah kamu jawab dengan tepat. Gak ada yang salah di situ. Semua benar, ya. Nah, sekarang coba kamu lihat, ada di situ gambar. Ya, perhatikan dulu buku pakaimu. Ada nggak gambar di situ? Di dalam membangun relasi kepada Yesus. Ada? Berapa gambar di situ? 4 ya. Oke. Nah, sesuai dengan yang di depan. Sesuai ya, gambar yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jelas ya di situ ya. Nah, coba kamu perhatikan di situ. Kalau kurang jelas di depan bisa kamu lihat di buku pakaimu. Gambar apa yang pertama di situ? Iya, dia sedang berpelukan ya, Gilbert. Iya, Gilbert. Ya, perhatikan bukunya atau yang di depan. Nah, yang kedua, nah ya, bersalaman ya, itu saling bersalaman. Coba gini, iya tuh. Nah, ini dia ya. Nah, prakteknya ya kan. Nah, lalu biasakan kalau bersalaman kita ke hati ya kan, hati yang tulus. Nah, lalu yang ketiga, apa itu kamu lihat? Menghormati atau ada yang lain? Selain itu. Nah, itu juga termasuk saling menghormati ya. Tunduk badannya, bisa juga dikatakan itu salam. Ya, beda salam dengan bersalaman. Bersalaman seperti yang Bapak praktekkan tadi, itu bisa juga termasuk salam. Nah, lalu yang keempat, saling. Nah, ada lagi yang pendapat yang lain. Coba. Ada? Ya, itu juga gambar yang terakhir adalah salam. Ya. Nah, jadi beda postur bulunya, ya, tapi artinya sama. Nah, inilah ya yang harus kita bangun, kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini sangat baik untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi gambar yang sudah kamu lihat tadi di buku pakaimu itu adalah suatu tindakan yang baik. Nah, jadi lihat di situ, ya, gambar-gambarnya menceritakan apa gambar-gambar di atas. Nah, itu tadi sudah kita bahas, ya kan? Manakah gambar yang menunjukkan relasi dekat dengan sesama? Coba kamu lihat dulu di situ. Mana kira-kira membangun relasi dengan sesama? Yang paling dekat, nomor berapa di situ kamu lihat? Nomor 1.
dekat dengan sesama. Ada yang bisa? Atau gambar yang kedua, kenapa kamu katakan? Nah, itu ada dia. Mengapa? Ayo, Bennett bisa? Iya. Nah, jadi ya itu adalah hal yang baik yang harus kita tunjukkan kepada sesama kita, ya. Kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pun semakin dekat kepada Tuhan, ya. Nah, lalu di situ hal apa saja yang menjadi relasi, menjadi dekat atau erat dengan sesama. Nah, ini lagi ada pertanyaan dari gambar tersebut. Hal-hal apa dari gambar itu yang menjadi relasi, menjadi dekat dengan sesama? Ini siapa yang bisa? Nah, coba kau perhatikan lagi gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, lalu nanti Bapak tunjukkan lagi videonya, inspirasi ya. Nah, ini untuk menggali ya, supaya kita dapat lebih mengerti ya. Nah, ini coba ya, kau hayati dulu, resapi ya, mana yang mau saya lakukan, tindakan mana yang benar. Kita tentunya tahu mana yang baik dan tidak baik. Nah, sekarang kamu perhatikanlah inspirasi. Nah, nanti Bapak tanya lagi apa hikmahnya dari video yang telah kamu saksikan. Nah, di sini ada judulnya dua ya video nanti. Yang pertama itu adalah mau beli Tuhan. Nah, coba kalian perhatikan dulu ya, apa hikmahnya yang bisa kamu ambil dari sini. Nah, ini dia ya. Kita lihat dulu video yang pertama. Nah, ini mau beli Tuhan. Nah, ini dia. Ada seorang anak kecil membawa uang $1 keluar masuk toko. Bolak-balik bertanya kepada pemilik toko, jual Tuhan tidak? Semua pemilik toko mengusir dia, menganggap anak ini hanya membuat keonaran saja. Menjelang malam dia masuk ke toko yang ke-29, toko terakhir yang dia masuk. Seorang pria tua berumur sekitar 60-an tahun menerima dia dengan ramah, menanyakan kepada anak itu, "Nak, namamu siapa? Kamu mau beli Tuhan buat apa? Coba kamu ceritakan." Anak itu menjawab, "Nama saya Bondi. Sejak kecil kedua orang tua saya sudah meninggal. Paman saya lah yang merawat saya selama ini. Paman kerja di proyek. Beberapa hari yang lalu dia jatuh dari lantai 3. Sekarang koma di rumah sakit. Menurut dokter beliau itu sudah tidak punya harapan lagi. Hanya Tuhan yang bisa menolongnya." Dengan terisak-isak si anak ini melanjutkan kisahnya. Tuhan itu pasti obat ajaib. Maka itu saya mau beli Tuhan untuk menolong paman saya. Mendengar cerita si Bondi, air mata orang tua itu berlinang. Dia berkata kepada Bondi, "Nah, di sini ada Tuhan dan kebetulan harganya $1. Tepat seperti uang yang kamu punya." Dari lemarinya dikeluarkannya sebotol minuman yang ada tulisan "Kasih Tuhan." Katanya, "Ambillah ini nak, pamanmu akan sembuh setelah minum ini." Setelah mengucapkan terima kasih dengan membawa minuman itu, si Bondi berlari ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, Bondi berteriak-teriak, "Paman-paman, aku berhasil beli Tuhan. Setelah minum Tuhan, paman pasti sembuh." Beberapa hari kemudian, ada satu tim dokter rumah sakit terkenal datang ke rumah sakit itu dengan peralatan yang canggih merawat paman Bondi. Selang beberapa minggu kemudian, sembuhlah paman si Bondi. Ketika akan meninggalkan rumah sakit, begitu melihat tagihan perawatannya paman Bondi, hampir pingsan membaca biayanya yang sangat besar. Namun pihak rumah sakit cepat-cepat berkata kepada paman Bondi, "Tidak usah khawatir, semua sudah dibayar oleh seorang tua. Beliau itu dulu bos sebuah perusahaan besar. Setelah pensiun dia membeli satu toko di daerah sini. Usaha kecil-kecilan untuk kesibukan saja. Beliaulah yang memanggil tim dokter dan membiayai semuanya." Mendengar penuturan pihak rumah sakit, paman dan Bondi buru-buru pergi ke toko orang tua itu. Menurut orang di sekitar sana, tokonya baru saja dijual dan beliau sedang jalan-jalan ke luar negeri.
Beberapa bulan kemudian, Paman Bondi mendapat surat dari orang tua yang baik hati itu. Di suratnya tertulis, "Hai, Anda sangat beruntung punya keponakan seperti si Bondi. Dengan uang $1, Bondi pergi kemana-mana maupun Tuhan untuk menolongmu. Dialah yang menyambung nyawa Anda, tetapi Anda harus ingat, Tuhan sesungguhnya ada di hati orang yang punya kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap." 1 Korintus 13 ayat 2 dan 8. Kasih ada di dalam hidup. Jadilah orang yang penuh kasih dengan selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bagikan cerita ini ke semua orang Koyawege kamu kasihi. Biar kasih ini menyentuh hati orang-orang yang belum mempunyai kasih di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini gambar ini kasih kepada Tuhan Yesus. Sampai kapan Anda mengikut Yesus? Oke, ini inspirasi. Aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Wow, dia terjatuh, ya kan? Nah, dia kesakitan. Dia mau berlari mengikut Yesus. Saya melihat dia pergi. Nah, aku tahu itu. Lalu dia kembali ke jalurnya. Jadi banyak rintangannya untuk mengikut Yesus. Nah, itu dia akan terjadi. Nah, dia terus mengikut walaupun banyak ya tantangan, rintangan, godaan, cobaan, ya. Mengapa ada begitu banyak? Nah, itu dia. Jadi batu-batu itu adalah suatu ya rintangan untuk mengikut Yesus. Tolong hentikan Tuhan. Tapi Tuhan tetap berjalan. Dia lelah ya, banyak rintangan yang dihadapi, tapi tetap dia setia mengikuti Yesus. Nah, di sebuah ranting, ya kan? Artinya ini, itu banyak batu besar, kecil, jadi banyak rintangan untuk mengikuti Yesus, tapi dia tetap setia, tampak bersih dan bagus. Lalu dia tetap berjalan kembali mengikut Tuhan, dikejarnya di mana Tuhan berada seorang, ya kan? Itulah itu diri kita, ya kan? Tiba-tiba bergelap, apa artinya? Kegelapan, ya, gelap. Gak ada lagi terang di situ. Nah, saya ketakutan, sering kita kan ketakutan kalau gelap, cemas. Nah, maafkan aku Bapa, maafkan aku Tuhan, tolong bawa aku keluar dari sini. Nah, ini kegelapan ya, membuat kita merasa khawatir, takut. Aku tidak ingin berada di dalam kegelapan. Jawab Yesus, ya, ketika dia berseru kepada Tuhan, untuk anakku, aku telah membersihkanmu, ya, aku telah memaafkanmu. Nah, Yesus datang, aku telah mengalahkan kegelapan. Ya, Tuhan Yesus datang kalau kita mau memberikan diri kita. Aku hanya mempersiapkan untuk hari esok yang lebih baik lagi. Bapak harus sangat menyesal. Ya perlu Yesus, ya. Nah, selamatnya kamu menghina, berarti kita menangis karena kamu selamat, ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan yang sekarang ini tidak dapat dibandingkan, ya. Jadi, tetaplah anakku, kata Yesus. Ya, seorang tetaplah. Aku sudah bersamamu. Ya. Iya, itulah dia video dua yang pertama tadi apa? Coba di apa? Ada yang bisa? Apa kira-kira dari video pertama yang kedua hikmahnya itu apa yang digunakan? Bisa guys? Ayo, ini ada kesempatan kelas kita. Ada menjawab, ya?
Iya, yuk siapa yang bisa? Apa kira-kira dari inspirasi tentang video itu hikmahnya apa yang mau ambil? Ayo, ya kita coba si Grace. Ya coba diungkapkan dulu apa kira-kira inspirasi dari video ini bisa kami ambil. Tadi kan sudah kan? Sudah dilihat kan? Video pertama, kedua, kira-kira. Dari video pertama, kita bisa mendapatkan karunia dari Tuhan. Dia telah memberi kesembuhan dan panjang umur kepada sesama manusia dan diberi kekuatan agar bisa menghadapi semua percobaan yang diberikan dari roh-rohnya. Iya, jadi ya apa yang diungkapkan oleh si iya benar ya. Nah, ada lagi? Ada? Nah, itu dia ya. Maka yang video pertama itu tadi adalah apa? Si Goliat namanya. Iya, dia berusaha untuk mencari sampai dia menjual apa itu? Nah, dia dapatkan, pergi dia ke sana kemari, ya kan? Nah, terakhir ada bantuan, ya sampai bahkan dibayar lagi untuk rumah sakitnya, ya kan? Pamannya itu akhirnya sembuh. Nah, maka itu apa hikmahnya yang kita bisa ambil penting? Bahwa adalah perbuatan kasih itu sangat baik. Kita memberi, ya itu juga suatu membangun relasi kepada Yesus, ya kan? Nah, itulah yang disukai oleh Yesus, ya. Nah, lalu yang kedua tadi videonya untuk mengikuti Yesus meskipun banyak rintangan, cobaan, tantangan yang kita lewati, kita tetap berusaha, jangan menyerah, ya kan? Ada batu kecil, kerikil-kerikil, ada yang besar, kita tetap ikut Yesus, ya, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Iya. Nah, jadi di sini ada beberapa poin juga yang penting sehubungan dengan relasi kepada Yesus supaya menjadi suatu pengalaman iman kita yang mungkin dialami dalam membangun relasi dengan Yesus. Nah, yang pertama apa, Grace? Lihat. Pengalaman doa baik pribadi atau kebaktian di sekolah. Dalam hidup doa yang setia pada Tuhan memupuk komunikasi yang erat. Dalam hidup doa yang setia pada Tuhan menumpuk komunikasi yang erat sehingga memahami apa yang diharapkan Tuhan dari kita. Iya, ya. Yang pertama itu pengalaman doa yang baik secara pribadi atau kebaktian di sekolah. Setiap hari apa kita kebaktian di sekolah? Setiap hari? Nah, itu juga membangun relasi kepada Yesus, ya, memupuk komunikasi yang erat sehingga apa yang diharapkan kita bisa miliki dengan baik. Nah, lalu yang kedua, coba dibaca sih. Pengalaman hidup lewat perbuatan kasih dan pengampunan. Relasi yang baik terhadap sesama adalah suatu jalinan relasi dengan Yesus. Iya, jadi jelas ya di sini. Merasakan bahwa Yesus berbicara kepada Anda melalui suara hati nurani, mengarahkan Anda dalam mengambil keputusan dan tindakan sehari-hari. Iya, ini juga sangat penting mendengarkan suara hati. Jadi suara hatimu selalu ingin berbicara kepadamu di dalam tindakanmu mengambil keputusan. Nah, jadi kalau suara hatimu tidak kamu dengar, maka akan tumpul. Maka dengarkanlah suara hatimu dengan baik. Jangan mencuri, katanya. Jangan dilakukan. Iya kan? Iya. Kalau itu perbuatan yang tidak baik, pasti suara hatimu akan berbicara. Jangan kau lawan orang tuamu. Iya kan? Iya, jangan dilawan. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus, ya kan? Nah, jadi perbuatan buruk harus kita tinggalkan. Dengarkanlah suara hatimu. Ya.
Lalu yang berikutnya, yang keempat, iya, pengalaman dalam kelompok pimpinan rohani. Melalui kelompok pimpinan rohani di sekolah atau gereja dapat memperdalam iman dan mendiskusikan bagaimana ajaran Yesus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. iya. Jadi rohani kita itu perlu kita bangun. Jadi harus ada siraman rohani di dalam hidup kita, ya, sehingga kita melakukan ajaran-ajaran Yesus yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka jangan lupa kitab suci seperti dikatakan si Gabriel, dia kan membaca firman Tuhan. Nah, itu termasuk siraman rohani. Maka kita akan dikuatkan Yesus. Nah, lalu berikutnya lihatlah kitab sucinya, ya. Ada di sini membaca dari Injil Matius dan Ibrani. Nah, coba kita buka, ya. Kita buka dulu Matius 4 ayat 18 sampai 22. Siapa yang berapa? Iya, mari si Febri, ayo ke depan. Ya, sambil diperhatikan kitab sucinya. Ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menenggelamkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama yang mereka Zebedeus sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Iya, itu dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Nah, sekarang Ibrani. Siapa yang mau membaca dari perjanjian baru? Ayo, siapa yang udah dapat? Langsung, cepat. Ibrani 10. Karena itu marilah kita menghadapkan Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita teguh berpegang pada naungan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ia kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat. Ya, itu tadi sampai 27 ya dibaca sedikitnya. Nah, itu dikatakan sampai 25. Nah, sekarang Bapak minta supaya setelah kita baca kitab suci dari Injil ini dibentuk dulu kelompoknya. Yuk, masuk ke kelompok. Ayo. Ya, ada 5 kelompok kita. Ya, satu nanti tempat KPD-nya yang berisi, satu lagi yang kosong. Nah, kau bacalah nanti yang di KPD, lalu yang kosong dikerjakan di situ ya. Iya, siapa dulu yang menyangka tangan dulu. Sini, ya. Lalu kelompok geser sini. Ya. Kerjakan dengan baik pokoknya, baca dengan baik.
lembar ini kasih sama kawannya yang di depan biar sama-sama apa dengarkan ya. Nah, Bapak jalan ya sambil melihat apa yang sudah kalian kerjakan satu persatu. Tulis nama kelompoknya. Kita ada 5 kelompok ya. Iya, langsung ditunjukkan soalnya ya. Soalnya ini ya kan, nah ini 1, 2, 3, 4. Waktu kita mengerjakan ini. Di lembar kosong ya, tidak ya ya, coba digeser dulu, digeser. Ada apa yang bisa Bapak? Ayo mana lembar kosong yang diciptanya ya, dibagi kawannya ya, ada di sini. Pertanyaannya juga sama kan? Nah iya, iya. Hah? Kedua mana? Kedua. Ya udah. 3. Kelompok 3 mana? Ya udah. Ya lihat di situ. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya udah. 5. Iya. Ya oke, udah bisa ya? Ayo cepat. Atau dulu kelompok 2. Ayo. Ya. Ayo kita lihat. Ya. Sama-sama semua ikut. Buka tutup. Presentasikan ya, siapa yang membaca? Ya, baca soalnya nomor 1. Kita lihat soal nomor 1 ya. Ya. Menurut kalian kenapa Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus langsung berjalan ketika diajak untuk ikut Yesus? Banyak. Murid-murid Yesus adalah Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus tanpa pada alasan langsung berjalan ketika diajak untuk mengikuti Yesus. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Yesus. Jika mereka tidak percaya pada Yesus, maka kemungkinan besar mereka tidak mau mengikuti Yesus begitu saja. Selain percaya pada Yesus, mereka juga memiliki harapan terhadap Yesus. 2. Menurut kalian hal apa saja yang sebaiknya kita miliki untuk menjalani relasi dengan Yesus berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-25? Dalam Ibrani 10 ayat 22-25, kita bisa melihat hal-hal yang semestinya kita miliki atau apa dari relasi yang erat dengan Yesus. Hal-hal yang harus kita miliki tersebut adalah antara lain: 1. Hati kurus dan iman yang teguh. 2. Teguh dalam kepangkatan. 3. Saling memperhatikan dan dorong dalam kasih. 3. Dalam menjalin relasi yang dekat dengan Yesus, diperlukan komunikasi yang atau khusus. Rumuskanlah aktivitas yang dapat kalian lakukan untuk menjalin
Ayo, ceritakan. Saya berdoa dan Tuhan menjawab. Saya tidak ragu lagi. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Iya. Silakan kelompok 2. Ayo, maju kelompok 2. 1. Sawit Sinangkang, 2. Rumah Sinangkang, 3. Restoran, 4. Bagus Kampung Bolon, 5. Beken Serowo. Ya, ini nama-nama kelompoknya ya. 1. Menurut kalian, mengapa Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus langsung berjalan ketika diajak untuk mengikuti Yesus? Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus tanpa banyak alasan langsung berjalan ketika diajak untuk mengikuti Yesus. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Yesus. Jika mereka tidak percaya pada Yesus, maka kemungkinan besar mereka tidak akan mau mengikuti Yesus begitu saja. Selain percaya pada Yesus, mereka juga memiliki harapan terhadap Yesus. 2. Menurut kalian, hal-hal apa saja yang sebaiknya kita miliki untuk menjalin relasi yang dekat dengan Yesus berdasarkan Ibrani 10 ayat 22 sampai 25? Hati tulus dan iman yang teguh dalam pengharapan, saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih. 3. Dalam menjalin relasi yang dekat dengan Yesus, diperlukan komunikasi yang intensif. Rumuskanlah aktivitas-aktivitas yang dapat kalian lakukan untuk menjalin komunikasi dengan Yesus. Komunikasi dengan Yesus dapat kita lakukan melalui beberapa cara, antara lain seperti melalui doa, membaca kitab suci, melakukan firman Tuhan. 4. Apakah kamu sudah memiliki pengalaman pribadi dalam membangun relasi dengan Yesus? Jika ya, ceritakanlah pengalaman. Sebagai pelajar, saya mulai membangun relasi dengan Yesus saat merasa stres karena tugas ujian dan nilai yang tidak sesuai dengan harapan. Waktu itu saya merasa lelah dan bingung harus mulai dari mana. Saya mulai melibatkan Yesus dalam kegiatan saya. Saya mulai berdoa setiap malam, dan setelah saya melibatkan Yesus, saya mulai merasa lebih tenang dan percaya diri. Ya, tepuk tangan. Nah, ya, silakan dulu. Terima kasih ya buat. Nah, disinilah yang pertama ada keselamatan rohani ya. Sama-sama dulu semua. Yang pertama belum semua. Yang pertama masih ada ini. Yang pertama belum konsentrasi. Yang pertama coba bagus ini ya, perhatikan ke depan. Nah, di sini ada keselamatan rohani ya, bahwa dikatakan di situ adalah Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ini yang kita imani, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lewat Yesus kita memperoleh keselamatan. Siapa yang selamat? Ayo, tunjukkan semua. Iya, ya, semua ya. Amin. Nah, lalu yang kedua. Yang kedua. Iya, ada ketenangan dan penghiburan. Nah, inilah kita pentingnya membangun relasi dengan Yesus. Harus ada ketenangan batin dan penghiburan. Maka di sini Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi kita manusia, ya. Lalu di sini hubungan kita kepada Yesus memberikan suatu ketenangan batin, penghiburan. Jadi kalau kita dekat kepada Yesus, maka hati kita pun damai, ya. Kita pun merasa sukacita, ya. Nah, lalu yang ketiga, belum semua. Yang ketiga, iya, ada kesatuan dalam. Maka disinilah kita perlu membangun relasi dengan Yesus. Artinya di sini kita menjadi bagian tubuh gereja, ya, sudah menjadi tubuh Kristus, ya. Coba, ya. Nah, ini membawa kesatuan antara kita dengan
saudara-saudari kita, dengan orang yang percaya dan melayani, mengalami kesaksian iman. Jadi kamu nanti memiliki juga kesaksian. Jadi apa yang sudah kau saksikan di dalam hidupmu harus disampaikan lewat kesaksian itu, ya, sehingga membangun iman kita, ya. Nah, lalu yang terakhir apa yang keempat? Ini yang kita harapkan, ya, yang selalu kita inginkan, yaitu kehidupan yang abadi. Maka hubungan dengan Yesus menjanjikan suatu harapan apa yang ingin kita capai, yaitu ke surga, ya kan? Sampai ke surga juga, ya, kerajaan Allah. Yuk, iya, si Bongo terlambat, ya. Iya. Nah, jadi semua, ya, oke, turun tangannya. Nah, jadi kita memiliki keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Cara membangun relasi dengan Yesus. Semua menulis, semua, ya, di buku tugas, ya. Selalu itu Bapak ingatkan bahwa buku tugasnya, ya, bagaimana cara membangun relasi dengan Yesus. Cepat, Bongo, ya. Nah, itu yang pertama, soal nomor 1. Nah, lalu yang kedua, apa-apa saja manfaat membangun relasi dengan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Yo, ini PR di rumah, ya, dikerjakan nanti di rumah, ya. Lalu yang terakhir, buatlah sebuah doa, ya. Ini kamu buat doa, yaitu membangun relasi dengan Yesus, doa pribadimu, ya. Nanti Bapak periksa minggu depan, oke? Nah, ini 3 soal yang harus kamu kerjakan di rumah, ya. Lihat bagaimana cara membangun relasi dengan Yesus, apa saja manfaat membangun relasi dengan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, buatlah doa pribadimu, ya. Iya. Oke, lalu kita perkara dapat lebih kuat, kencang.
Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, sekarang kita tutup ya pelajaran kita dengan berdoa yang dipimpin oleh si Randy. Ya, Randy. Yes, begini. Ya Tuhan, kami sudah selesai menemukan pelajaran kami ya Tuhan. Berikanlah pelajaran ini agar masuk ke pikiran kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah guru-guru kami, berikan mereka kesabaran untuk mendidik kami ya Tuhan. Ya Tuhan, baiklah semua perbuatan, haruskan ya Tuhan kami layak dari kami. Terpujilah kini sampai selama-lamanya. Amin. Salam Maria.